عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengutus Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam dan memenangkannya agama ini dari agama-agama yang lain. Walaupun orang-orang kafir, orang musyrikin tidak mau beriman. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga para pemirsa Masjid Raya TV, juga pendengar radio-radio yang turut menyiarkan ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Hari ini tanggal 7 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Artinya 5 hari lagi kita menyambut Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal. Di kalender Indonesia sejak merdeka sampai sekarang itu diakui oleh negara dan diperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di istana negara. Setiap presiden memperingatinya sampai hari ini. Tetapi hari ini digeser tanggalnya sedikit menjadi tanggal 20 atau tanggal 13 Rabiul Awal. Itu yang geser itu Menteri Agama lah kira-kira, bekerja sama dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kesehatan. Itu tidak masalah bagi kita. Kalau masih dibolehkan maulid tergeser sedikit tidak masalah. Karena begini, Menteri Agama itu kan sementara. Nanti kan datang presiden lain, di Menteri Agama juga lain. Ya. Jadi Menteri Agama yang akan datang nanti mengembalikan. Ini alasan misalnya macam-macam. Ya. Alasan COVID, tidak masalah digeser-geser itu. Yang jelas kita ini orang Melayu. Negara-negara Melayu itu ada 4 ya. Indonesia, Malaysia, Brunei, termasuk Singapura. Itu negara Melayu sebenarnya. Tambah lagi Thailand Selatan. Kita orang Melayu. Orang Melayu mazhabnya Syafi'i. Ya. Mazhab Syafi'i kita ini. Bagi kita Maulid itu sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik dia tuh. Di zaman Bapak Ibrahim Hasan dulu malah ada Maulid Akbar di Masjid Raya ini. Sampai di zaman Syamsuddin Mahmud. Jadi apa ini? Menyambut Maulid Nabi. Bagaimana kalau kita tinjau menurut katakanlah menurut syariah? Kata sebagian orang itu Maulid baru ada 400 tahun kemudian. Di zaman Rasulullah, di zaman Khalifah
belum ada, baru ada di zaman orang-orang Fatimiyah yang bermazhab Syiah di Mesir. Itu tidak masalah bagi kita. Nah, yang jelas Maulid itu adalah, kalaupun dianggap bid'ah, itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Oh, kalau kita anggap tidak baik juga, misalnya kita tidak mau memperingati Maulid, silakan. Yang jangan yang memperingati Maulid menganggap yang tidak memperingati Maulid itu tidak benar, atau sebaliknya, yang tidak memperingati Maulid menganggap yang memperingati Maulid itu bid'ah. Nah, itu jangan juga. Jadi ukhuwah Islamiyah itu lebih tinggi dari ribut-ribut. Di Aceh, alhamdulillah itu sudah bagus, sudah bagus, tidak masalah. Misalnya di daerah-daerah Muhammadiyah yang kuat-kuat Muhammadiyah misalnya, atau ada pemahaman di situ masyarakat PUSA itu Persatuan Ulama Seluruh Aceh dulu. Dalam PUSA itu Maulid tidak digalakkan, tidak digalakkan. Muhammadiyah tidak menggalakkan Maulid. Sedangkan Dayah Syafi'iyah itu menggalakkan Maulid, tetapi bisa damai luar biasa. Kenapa? Karena saling menghargai. Yang tidak memperingati Maulid tidak pernah menjelek-jelekkan yang memperingati Maulid. Yang memperingati Maulid tidak pernah menjelek-jelekkan yang tidak. Juga sebaliknya. Itu kan sangat indah, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah itu lebih tinggi. Malah tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Misalnya saya pernah menjadi sekretaris satu Masjid Oman 5 tahun sebelum tsunami. Jadi kami pengurus masjid diundang ke Berawi, diundang ke Lambu, diundang ke beberapa kampung lain sekitar itu, semua ada Maulid Nabi. Kami datang, kami makan, kami makan Maulid. Tapi di Lampri tidak ada Maulid, tapi aman. Ini adalah ukhuwah Islamiyah yang dirancang dulu oleh ulama-ulama besar kita, ulama Dayah dan ulama katakanlah reformis. Kalau ulama Dayah itu diwakili oleh Abu Krungkali, Abu Amin Jumpo di Pidir, dan Abu Mudawali di Aceh Selatan. Ulama modern, maksud saya ulama reformis, tajdid, mujaddid, itu diwakili oleh yang pertama menurut saya, itu Abu Wahab Kenaloy. Abu Wahab Kenaloy itu ayahnya dari Dr. Azwar Abu Bakar, mantan Menteri PAN, mantan Gubernur Aceh. Juga Abu Indrapuri, Abu Hasbalah Indrapuri, Abu Lambirah, Abu Dawud Bere yang tidak menggalakkan Maulid. Tetapi sangat aman kita, aman, karena mementingkan ukhuwah Islamiyah. Waktu Profesor Ibrahim Hasan gubernur itu Maulid Akbar pertama, tahunnya sebelum tsunami, saya lupa, kira-kira tahun 90-an lah. Saya ketua remaja Mesir Raya waktu itu. Kira-kira termasuk panitia kecil lah.
Tugas saya menjaga sepatu pejabat. Sepatu Profesor Ibrahim Hussein saya jaga, sepatu-sepatu rektor kita jaga di situ. Tetapi yang ingin saya katakan, orang itu adalah orang yang berpaham kenduri maulid itu tidak penting, ya. Tetapi demi persatuan, orang itu datang, dosen-dosen IAIN datang semua, yang anti maulid datang, ya. Di tempat saya tinggal di Lamprik atau Bandar Baru itu ada seorang ulama yang alim, ya. Ulama alim beliau, Tengku Ahmad Abdullah. Beliau adalah, kalau nggak salah, paman Pak Abu Bakar, entah abang, lupa saya. Ya. Pokoknya dari Selimu. Saya menjaga juga sandalnya. Saya menjaga sandal beliau. Beliau makan maulid. Beliau makan maulid. Tidak pernah mengatakan maulid itu tidak baik. Walaupun di Lamprik tidak ada maulid, tapi beliau makan maulid. Beliau imam besar Masjid Oman waktu itu. Nah, ini yang perlu kita pertahankan. Yang perlu kita pertahankan, saling menghargai. Jangan seperti di YouTube sekarang. Itu penceramah nasional. Nah, ada dua kelompok seperti ingin berperang. Yang anti maulid buat ceramah. Maulid itu bid'ah dalalah, sesat, masuk neraka. Yang mendukung maulid juga keras sekali. Itu orang-orang sesat yang anti maulid. Malah yang sangat kita sayangkan, menjual Rasulullah, menciptakan hadis-hadis palsu tentang maulid. Padahal menamakan Rasulullah, menciptakan hadis palsu dalam hadis sahih, tempat duduknya dalam neraka. Dalam neraka. Seharusnya jangan seperti itu. Lihat ulama Aceh dulu, tidak. Sampai sekarang sampai hari ini, orang-orang ulama-ulama Aceh tenang. Tidak ada video yang menghantam orang-orang yang tidak kenduri maulid atau sebaliknya, yang tidak kenduri maulid tidak menghantam. Tapi ulama-ulama yang menamakan dirinya penceramah nasional, itu sudah terjerumus. Sudah terjerumus ke dalam bahaya yang luar biasa. Saling menjelek-jelekkan, saling menuduh, saling menjual ayat-ayat dan hadis-hadis demi perutnya, demi honorium ceramahnya yang tinggi, lalu menjelek-jelekkan saudara-saudaranya padahal sama-sama Islam, sama-sama umat Nabi Muhammad. Menjelek-jelekkan saudara-saudara mereka, saling tuduh menuduh. Yang senang siapa? Yang senang orang non-Islam. Lihat orang Islam, kelompok ini menghancurkan kelompok itu temannya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Timur Tengah. Orang-orang Yahudi, mereka diambil Syiah untuk menjelek-jelekkan Sunni, didukung Sunni untuk menjelek-jelekkan Syiah. Tambah lagi ada satu golongan lagi yang mereka sebut dengan Wahabi.
Akhirnya 3 kelompok ini pecah di Timur Tengah. Ada Wahabi, ada Sunni, ya, ada Sunnah Jamaah, ada Syiah. Walaupun sangat kaya raya negeri itu dari minyak, tetapi negeri-negeri Arab itu tidak kuat dan takut setengah mati kepada Israel. Yahudi itu, Yahudi pandai mengadu domba, sama dengan Yahudi di Madinah zaman Nabi, mengadu domba antara orang-orang musyrikin dengan orang-orang Islam yang sudah beriman waktu. Maka Nabi mengusir Yahudi. Nah, di Indonesia, khususnya di Jakarta sekarang, sudah ada kelompok yang mengadu domba ini. Ini masalahnya. Kalau terjadi perang, ribut-ribut nanti orang yang anti maulid dengan orang yang bermaulid, apa jadinya? Orang-orang Islam ini jadi sampah semuanya, jadi buih yang lemah. Orang Cina non-Islam menjadi orang yang kuat. Itu akan terjadi 30 tahun yang akan datang. Kecuali umat Islam Indonesia kembali kepada metode dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang anti maulid silakan didik generasi yang anti maulid, tapi di mana? Bukan di YouTube, di daya-daya. Yang mau maulid silakan mendidik generasi yang akan datang. Maulidlah karena kita cinta kepada Rasulullah. Tapi jangan engkau katakan kepada yang anti maulid, yang tidak bermaulid, kamu sama-sama Islam. Allah kita satu, Nabi kita satu, kitab kita satu. Kenapa kita bertengkar kayak orang mabuk? Coba baca YouTube mereka itu. Tapi saya tidak sebut nama. Kayak orang mabuk, habis-habisan menghantam saudaranya. Seolah-olah pihak A sudah dijamin masuk surga, dan dibalas oleh pihak B, seolah-olah pihak B juga penghuni surga yang bukan pihak dia. Itulah kebodohan ustadz-ustadz nasional di Jakarta. Pegah ustadz, bun mengadu domba, ya kan? Hana tersebut itu sama aja lun turut tak pakai saudara dia. Tetapi kalau boleh kita sarankan, khilafiyah itu jangan begitu kuat dikedepankan. Kedepanlah yang lain dari sisi maulid itu. Berselawat itu diperintahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Itu kan dibolehkan, ya? Kemudian membaca sirah Nabi itu wajib. Siapa yang mengatakan wajib? 3 ulama besar yang sudah saya dapat dari Timur Tengah mempelajari sirah Nabi. Sirah itu riwayat Nabi, itu dikatakan wajib oleh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekhul Islam dari Mesir, sudah meninggal sekarang. Kemudian diperkuat oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, wajib memperingati, wajib mempelajari sirah Nabi. Dari Indonesia, orang Aceh lagi beliau, Profesor Hasbi Al-Siddiqi juga mewajibkan kita mempelajari sirah Nabi. Kenapa wajib? Kalau kita tidak mengenal pribadi Rasulullah, kita tidak mencintainya. Tapi kalau kita mengenal beliau, mengenal perjuangannya, kita cinta kepada Rasulullah, kita mengenal istri-istrinya, kita mengenal anak-anaknya, cucu-cucunya. Jadi cinta itu berlapis-lapis. Nah, kalau kita sudah mencintai Rasulullah, insya Allah kita akan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi peringatan Maulid yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Melayu Nusantara juga bukan dari Melayu Nusantara. Ada bangsa lain yang lebih besar, yang lebih kuat peringatan Maulid. Yang pertama di dunia ini yang sangat merayat Maulid itu di Turki sampai hari ini. Yang kedua di Pakistan, India. Yang ketiga di Mesir sekarang ini, di Bangladesh. Nah, di Indonesia kuat juga. Itu cinta kepada Rasulullah, cinta. Dan peringatan Maulid jangan semata-mata selalu kita mengambil yang negatif, yang positif kita lupakan. Banyak peringatan Maulid itu positif. Nah, mungkin dituduh tidak positif, misalnya begini, ya. Makan berlebih-lebihan, kenduri berlebih-lebihan, itu dianggap oleh orang negatif, ya. Nah, walaupun kita tidak menganggap negatif, orang-orang kaya itu wajar ingin dapat pahala, lalu mereka kenduri, ya, itu. Oh tidak kenduri juga tidak dosa karena bukan wajib, bukan sunat juga, ya. Mubah boleh. Tapi ada hal lain yang positif, ya. Misalnya masyarakat Lung Raya itu dekat stadion, ya. Nah, itu ada kampung Lung Raya. Itu saudara kita di situ orang-orang Muhammadiyah. Tidak memperingati Maulid di kampung itu. Tetapi mereka juga memberi makan anak yatim. Nah, setiap tahun potong lembu juga, dimasak kuah belangong, semua anak yatim diundang, tambah lagi sedekah kepada anak yatim. Dalam 3 bulan ini biasa diambil bulan Jumadil Akhir. Nah, gitu. Nah, saya tahu itu karena saya juga penceramah di Masjid Lung Raya. Sangat bagus. Itu memberi makan anak yatim, itu kan ayat Quran, dan itu yang digalakkan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri adalah anak yatim, anak yatim beliau, dan cinta kepada anak yatim. Perintah Allah lagi dalam Al-Quran, jangan kamu menghardi anak yatim. Fa'amal yatima fala taqhar. Dan anak yatim itu harus dikasih sayang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kalau ada orang-orang miskin yang meminta itu berikan. Maka kalau boleh saya mengkritik pemerintah kota boleh. Nah, tapi saya takut juga nih, nanti ada yang marah sama saya. Pemerintah kota sekarang ini melarang pengemis, fakir miskin di lampu-lampu traffic light, juga lampu merah dilarang. Ada kanun, tidak boleh. Sehingga pengemis-pengemis itu tidak berani lagi di lampu merah itu karena dilarang. Tetapi kenapa pemerintah kota tidak melihat? Diisi oleh orang kaya sekarang ini. Siapa orang kaya itu? LSM Pulan, SM Pulin, kumpul dana. Kan tiap hari juga. Tambah lagi santri-santri. Padahal dana untuk badan daya, dana untuk dinas daya itu banyak. Kok dikirim lagi santri-santri di lampu-lampu merah? Lebih mulia kita membantu pengemis yang invalid, yang cedera, yang pincang, yang buta. Malah kita
Kalau mencari dana di lampu-lampu merah untuk daya, itu memalukan Aceh yang kaya raya. Kok orang Aceh daya aja tidak mampu dibangun? Nah, memalukan Aceh. Ada banjir di daerah tertentu, tiap hari orang cari derma. Nah, itu saya kira kurang tepat. Kita berpihak kepada yang kaya dan menghardi orang miskin. Padahal dalam Al-Quran surat apa namanya itu? Surat Wadduha itu Ad-Duha ya. Fa amma sa'ila fala tanhar. Kalau ada peminta-peminta, jangan kamu tidak memberikan. Ini kita larang. Itu. Yang kaya-kaya kita biarkan mengomi mahasiswa. Mahasiswa itu orang kaya. Ada saja alasannya, kami dari pulang. Takut-takut nanti mahasiswa atau santri itu enak dengan cari-cari sumbangan. Yang santri tidak alim, yang mahasiswa tidak selesai kuliah. Itu yang kita takutkan. Nah, kalau santri ingin alim, enggak usahlah cari-cari derma. Kalau mahasiswa ingin cepat selesai, enggak usahlah diperalat untuk cari-cari derma. Nah, itu menurut saya ya, terserah. Nah, karena beberapa mahasiswa yang saya kenal, karena sibuk mencari derma, terlambat kuliahnya. Orang lain 5 tahun sudah selesai, dia sampai 7 tahun. Kejian ahli. Angke, bu ya dang-dang Pak Simpang Limong. Cari derma. Malah sekarang sangat khawatir lagi. Kita pikir anak yatim. Saya tangkap, saya tanya, "Dik, enggak usah lagi, kamu ganteng sekali. Kamu masih kecil. Saya jadi anak angkat saya sekolahkan atau ke daya. Bagaimana? Enggak usah lagi cari-cari derma nih." Datang temannya, "Pak, ini anak yatim mantang ayah." Itu anak-anak itu diperalat oleh kelompok tertentu. Disuruh mengakui yatim, padahal tidak yatim. Ada yang ya, maka ketika kita ceramah itu banyak juga yang sakit hati sama kita. Apa boleh buat? Kalau kita biarkan juga salah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita kembali kepada Maulid, ada di antara kita tidak mau kenduri Maulid karena kita anggap bid'ah, tapi jangan kita tidak mau memberi makan kepada fakir miskin dan anak yatim. Memang tugas negara, tapi negara tidak mampu mungkin. Tugas kita juga warga negara, kita juga wajib membantu fakir miskin dan anak yatim. Itu bagian dari perintah Rasulullah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya tertarik dengan ceramah Ustaz Mursalin Basyah, ceramahnya di Masjid Berawi. Beliau mengatakan seharusnya setiap muslim, kita orang Islam nih, harus ada di rumah kita sebuah kitab, sebuah buku tentang sirah Nabi, dan harus kita baca. Jangan sampai tidak ada. Untuk apa? Supaya kita mengenal pribadi Nabi, keluarga Nabi, kita teladani. Karena memang seorang Rasul itu kan teladan bagi kita, uswatun hasanah. Saya sependapat dengan beliau. Dan buku itu sangat banyak. Sekarang jumlah buku yang diterjemah riwayat hidup Nabi ada 20 buku. Buku-buku tebal dikarang oleh ulama-ulama yang siqah. Yang siqah itu apa? Ulama yang benar, jujur. Ada juga beberapa buku tentang riwayat hidup Nabi, penuh dengan dongeng di dalamnya.
yang tidak benar. Itu jangan dipakai. Nah, kita pakai yang siqah saja, yang benar. Misalnya yang benar itu siapa? Pengarang itu seorang ulama yang betul-betul alim dari Mesir atau dari Arab Saudi. Yang tidak siqah itu siapa? Kadang-kadang tidak jelas, pengarangnya tidak terkenal. Kalau kita cari-cari, rupanya bukan orang Ahlussunnah wal Jamaah, tapi orang Syiah. Itu bahaya, karena ada cerita-cerita di dalam yang bertentangan dengan yang wajar. Contoh, orang Syiah mengatakan Rasulullah tidak pernah lahir lewat farad ibunya, karena farad ibunya itu hina. Rasulullah lahir lewat lumbung. Lewat lumbung. Mungkin dibedah oleh malaikat. Tapi sangat banyak ulama-ulama yang juga itu, Imam Bukhari itu ahli hadis. Kata Imam Bukhari, Rasulullah lahir lewat farad, bukan lewat lembu. Berarti pendapat orang Syiah itu batal sendirinya. Ada juga cerita-cerita yang sangat berlebih-lebihan ketika lahir Nabi. Jadi saya pun tidak bagus ceramah di Mesir Raya. Kenapa? Nanti tersinggung penceramah-penceramah yang suka bid'ah itu, yang suka mengada-ngada tentang Nabi Muhammad. Sudah dijadikan Nabi Muhammad seperti malaikat bagi mereka. Tapi bagi kita, Nabi Muhammad itu manusia biasa. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa, cuma aku diberi wahyu. Jadi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diciptakan dari seperti kita, dari ovum, dari mani. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahir normal seperti biasa. Jadi tidak benar yang mengatakan Nabi Muhammad itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Tidak. Nabi Muhammad diciptakan dari tanah, saripati tanah, yang menjadi mani laki-laki, menjadi ovum perempuan. Jadi Aminah mengandung, lahir. Jadi bukan Nabi Muhammad diciptakan dari nur. Yang diciptakan dari nur itu para malaikat. Kalau iblis dari api, jin dari api. Jangan dibalik-balik, menipu orang-orang awam. Kita harus jujur. Dan masih banyak bid'ah-bid'ah itu. Kami sudah sepakat penceramah Mesir Raya ini kita tidak membantah di sini. Kenapa? Jangan nanti orang marah sama kita. Tapi kalau ada yang ingin duduk-duduk dengan kita, boleh kita buka kitab. Ini hadis palsu, kita katakan begitu. Ini cerita palsu, berani kita katakan. Tapi kalau di sini kan tidak berhadapan dengan mereka, nanti nggak enak. Rasulullah itu manusia, bukan Tuhan. Orang Kristen itu menganggap Yesus, Nabi Isa itu Tuhan, anak Tuhan. Oh, kita tidak. Justru Allah mengirim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurunkan agama baru, agama Islam, menurunkan kitab baru, Al-Qur'an, justru untuk membantah orang-orang Yahudi dan orang Kristen yang menganggap Allah itu punya anak. Dan menganggap Nabi Isa misalnya orang yang Nasrani itu ada eksistensi, ada wujud Tuhan, ada wujud Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bagi kita orang Islam, Yesus Kristus, Nabi Isa hanya seorang nabi, bukan Tuhan. Nabi Muhammad juga seorang nabi, manusia biasa. Tidak ada eksistensi Tuhan di dalam diri Rasulullah. Rasulullah manusia, tidak ada eksistensi wujud Tuhan di dalam dirinya, tidak ada. Inilah perbedaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata umatnya
dengan orang Yahudi yang menuhankan Uzair. Itu Uzair itu seorang beriman, dituhankan, anak Tuhan kata orang Yahudi. Orang Nasrani menuhankan Nabi Isa. Kita tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah akidah kita. Jadi harus kita pegang teguh. Karena apa? Naji urung putuh kawak ya pegang Nabi Muhammad nyan Tuhan ji. Halik buta jamun. Nyang kabi getieu li Abu Kurung Kali ya. Kabi getieu awak tali buta Abu Kurung Kali, Abu Mudawali, Abu Amin Jumpo, Abu Dawud Bere, Abu Selimu ya. Kabi getieu awaknya. Hanjit nali. Sirik dia. Ini ada apakah Nabi Muhammad nyan Tuhan? Menang kira-kira tapi dalam keron tu ya. Hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.